Halo dulur, selamat datang di Medo United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Hari ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update terbaru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Tapi sebelum kita membahas berita terbaru dari Manchester United, aku ingin menyampaikan informasi baru bahwasanya nanti sore jam 4 Medo United merilis konten terbaru, yaitu mengupload lagu karya terbaru dari Medo United yang menceritakan tentang situasi yang sangat memorable di Manchester United ya. Nanti silahkan ditonton ya untuk teman-teman semua jam 4 sore di YouTube Medo United. Semoga teman-teman terhibur dengan karya terbaru dari Medo United. Aku masih nggak nyangka soalnya karyanya, wah sewangar pokoknya wis. Pasti teman-teman semua langsung suka ya. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United kini tengah berupaya keras untuk merekrut Mathys Tel. Pemain tersebut sangat berminat untuk bergabung dengan United. Pinjaman dengan opsi pembelian merupakan pilihan bagi Manchester United. Nah, menarik teman-teman ya. Manchester United mulai bergerak kembali menjelang akhir bursa transfer Januari. Dan kabarnya Mathys Tel ini baru saja menolak tawaran dari Tottenham Hotspur. Bayangkan, owner dari Spurs, Levi, itu jauh-jauh datang ke Munchen untuk melakukan penawaran sebesar 60 juta euro kepada sang pemain, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Dan kabarnya Mathys Tel ini sangat tertarik untuk bergabung dengan Manchester United. Tentu selain Manchester United, ada beberapa klub lain yang juga menginginkan dan membutuhkan jasa dari seorang Mathys Tel. Wah, menarik ini ya. Ada situasi-situasi yang tidak terduga menjelang akhir bursa transfer. Karena seperti yang kita tahu, Manchester United sebetulnya kan masih membutuhkan tambahan amunisi di lini serang. Mengingat di musim ini ya Manchester United masih kesulitan dalam mencetak gol, masih belum produktif dalam mencetak gol. Karena kedua striker Manchester United masih belum bisa memberikan jaminan kontribusi gol di setiap pertandingan. Dan yang menariknya adalah sebetulnya Mathys Tel ini hanya menginginkan jaminan menit bermain. Karena usianya yang masih sangat muda, ya dia memiliki potensi yang besar juga. Tapi karena di Munchen striker utamanya ada Harry Kane, nah tentu dia pasti akan kalah saing. Nah, dia berharap dengan kepindahannya ini bisa memberikan jaminan menit bermain yang lebih banyak. Meskipun pada akhirnya sebetulnya kalau kita lihat situasi sekarang, keputusan Mathys Tel ini lebih condong ke opsi peminjaman. Dan di akhir musim nanti dia baru akan menilai bagaimana masa depannya bersama Bayern Munchen. Nah, sedangkan dari sisi Manchester United memang opsi peminjaman adalah solusi yang paling bisa dijangkau oleh pihak manajemen. Mengingat ada keterbatasan finansial, pihak manajemen juga tidak akan mau repot-repot mengeluarkan 60 juta euro untuk seorang Mathys Tel yang berusia lebih muda dari Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee, tapi masih belum mendapatkan jam terbang yang cukup, masih belum bisa memberikan jaminan gol di setiap pertandingan. Loh, baru bangun tidur langsung ke sini. Sebentar ya nak, bikin video dulu ya. Tumben gak nangis. Maka dari itu opsi peminjaman menurutku akan menjadi opsi yang menarik. Tapi, nah di lain sisi beberapa klub di Premier League juga tertarik untuk mendatangkan pemain ini. Mulai dari Chelsea, Arsenal, Aston Villa ini juga tertarik. Nah, tentu ini akan menjadi persaingan yang cukup seru menurutku menjelang akhir bursa transfer. Tinggal keputusan akhir berada kepada sang pemain dan manajemen klub. Apakah opsi peminjaman akan diberikan oleh pihak klub dan Mathys Tel juga mau bergabung dengan Manchester United? Nah, ini yang akan kita tunggu bersama di beberapa hari mendatang. Karena kalau kita lihat ya, mungkin dia menolak Spurs ya, bukan masalah uang, dia lebih ingin mendapatkan pengalaman yang lebih berharga lagi gitu loh. Karena di musim ini pun
Spurs juga terseok-seok. Tapi meskipun Manchester United terseok-seok, masih apa ya, memiliki value gitu loh. Ya namanya klub besar ya, pasti ada daya tarik tersendiri gitu. Makanya Manchester lebih memilih untuk ingin bergabung ke Manchester United dibandingkan Spurs. Tapi ya kita belum bisa memastikan ya, klub-klub lain tadi yang aku sebutkan, Aston Villa, Arsenal, Chelsea yang juga tertarik, apakah peluangnya lebih besar lagi untuk mendatangkan Mas Tistel? Kita lihat beberapa hari mendatang. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United sedang menjajaki kesepakatan musim panas untuk Giovanni Quenda. Belum ada tawaran resmi, tetapi United sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Quenda yang diperkirakan menelan biaya 33 juta pound sterling. Ini menarik juga ini teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, Quenda ini kan secara kualitas sangat bagus, sangat luar biasa. Ini salah satu pemain akademi yang dipoles langsung oleh Ruben Amorim ketika berada di Sporting Lisbon sebagai pelatih. Dan kemarin sebetulnya sempat diincar juga, tapi karena rilis clause-nya yang cukup besar, nah akhirnya lebih mencari opsi-opsi lain yang lebih terjangkau. Tapi kalau di musim panas mendatang, nah kita tidak tahu ya apakah angkanya akan menurun atau bagaimana, itu masih belum bisa dipastikan. Tapi yang bisa kita lihat bersama, kayaknya Ruben Amorim ini sangat ingin mendatangkan Giovanni Quenda setelah berhasil mendatangkan Patrick Dorgu untuk mengisi posisi wingback kiri. Karena Giovanni Quenda juga cukup versatile ya, dia bisa ditempatkan di wingback kanan maupun wingback kiri kalau aku lihat di beberapa kali pertandingan. Tapi kalau untuk wingback kanan dia lebih menguasai secara atribut, lebih bagus. Dan menurutku kalau berhasil didatangkan di musim panas mendatang, wah udah komplit sih. Untuk posisi wingback ini sudah aman menurutku. Kanan Quenda, kiri Dorgu. Nah ini sama-sama pemain yang masih muda, sangat berbakat, sangat potensial, dan fisiknya, kebugaran fisiknya juga masih sangat bagus. Jadi untuk bantu naik turun itu masih sangat mumpuni. Dan itu yang sangat dibutuhkan oleh Ruben Amorim. Peran krusial dari seorang wingback itu di situ. Makanya sampai saat ini ya para pemain Manchester United masih belum bisa mengisi posisi tersebut dan memaksimalkan apa ya kemampuannya dengan baik di setiap pertandingan. Dan kalau kita lihat ya, selain itu kalau di musim panas mendatang memang biasanya Manchester United lebih jor-joran dalam pembelanjaan pemain. Kalau sudah dibidik sejak sekarang ya, sudah diincar dari sekarang, kayaknya di musim panas tidak butuh waktu lama untuk mendatangkan dan apa ya, meresmikan Giovanni Quenda ini untuk ke Manchester United. Menarik ini teman-teman ya. Tapi untuk sekarang ya pasti nggak mungkin lah. Kayaknya untuk mencari pemain-pemain lain dengan opsi pinjaman di beberapa hari terakhir ini masih ada peluangnya. Kita lihat saja nanti. Biasanya Manchester United itu menjelang akhir bursa transfer akan ada kejutan-kejutan terbaru. Akan ada pemain-pemain yang mungkin jarang disorot, tapi tiba-tiba ada kesepakatan. Tiba-tiba here we go gitu. Karena setelah mendatangkan Patrick Dorgu, kayaknya Manchester United juga nggak akan mendatangkan pemain lain yang secara market value cukup mahal, 30 juta ke atas kayaknya nggak mungkin. Beda lagi kalau nanti ada penjualan-penjualan pemain lain. Ini kan masih belum ada kepastian ya terkait pemain-pemain mana yang akan terjual. Gitu. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Barcelona telah memutuskan bahwa kedatangan Marcus Rashford pada bursa transfer ini secara praktis mustahil. Mereka hampir keluar dari persaingan. Aston Villa kini muncul sebagai salah satu klub yang paling berminat. Kabar buruk ini ya teman-teman. Emang ya, aduh, dari awal sampai sekarang ini jan wangel ngedol Rashford ini. Iki kayak apa ya? Wong dodolan tapi barangnya bosok ngono lho. Makanya mesti ditawakno model ya apa gak payu-payu iki. Barangnya wis rusak. Makanya kalau sing gelem nuku, wis rusak sik dilarang. Nah, iki gak payu-payu sampai kedaluarsa sampai barangnya gak iso digawe ya wis. Ngono ae terus yo gak ngarep.
yaitu Rashford itu. Mungkin karena Barcelona ada keterbatasan finansial juga ya, karena kabarnya kemarin dia membutuhkan dana lain dari penjualan pemain kalau ingin mendatangkan Marcus Rashford. Sedangkan situasinya saat ini memang masih belum memungkinkan. Nah, kalau kita melihat ketertarikan dari Aston Villa, ini dari berita terbaru memang pihak pelatih Unai Emery yang meminta langsung untuk mendatangkan Marcus Rashford. Karena Aston Villa sendiri juga baru melepas pemainnya John Duran ke klub Arab, ke Al Nassr kalau nggak salah, seharga 80 juta euro kalau nggak salah. Maka dari itu dia membutuhkan apa ya? Membutuhkan pemain baru di lini serang. Nah, mungkin Marcus Rashford bisa menjadi solusi bagi Aston Villa. Eh, Gimana ya? Karena kalau kita melihat keinginan dari Marcus Rashford itu kalau pindah dia hanya ingin ke Barcelona. Tapi kalau dia tidak pindah, dia ingin tetap bertahan di Manchester United. Nah, sedangkan klub Premier League lain juga awal-awal sempat tertarik, tapi kayak nggak terlalu digubris saja. Nah, sekarang Aston Villa berminat untuk mendatangkan Marcus Rashford ya. Gimana ya? Kalau opsi peminjaman, nah bursa transfer ini kan sudah mepet ya teman-teman. Kalau misalkan memang benar-benar tertarik, ya proses negosiasinya harus cepat. Nah, ini masih belum ada langkah konkret dari Aston Villa. Hanya sebatas ya, Unai Emery ingin dan tertarik mendatangkan Rashford. Nah, untuk kesepakatan lain seperti pembagian gaji, terus kewajiban untuk membeli setelah masa peminjaman, ini kan yang masih belum dibahas, belum ada pembicaraan lebih lanjut. Sedangkan ya ini sudah mendekati deadline bursa transfer Januari gitu loh. Apakah peluangnya masih ada? Ya, sebetulnya masih ada tapi nggak terlalu besar. Karena sudah ada berapa klub yang akhirnya gagal untuk meminang Marcus Rashford. Mulai dari dulu PSG. Terus ada siapa itu? Barcelona tadi yang terbaru. Borussia Dortmund. Terus siapa lagi ya? Nanti aku sampai lupa Cik, karena banyak klub-klub yang tertarik tapi gagal semua, klub-klub Arab bahkan. Jadi ya gimana ya, sulit juga gitu loh. Memang taek cuk ngedol Rashford gitu. Aku sampai gregeten cuk. Percuma kon latihan juga ngarep dimain ambek Amorim wis ta. Dokno gajimu, wis dol gak usah larang-larang, sing penting payu ngono. ADW kadang yo rada gregeten lho. Anjing gagal maneh, anjing gagal maneh. Aduh gak sida didol maneh. Aduh mosok main maneh rek ngono. Sampai apa ya? Beberapa media kan menyampaikan bahwa hubungan antara Ruben Amorim dengan Marcus Rashford ini sudah benar-benar renggang. Sudah tidak ada komunikasi lagi. Komunikasi antar dua orang ini hanya sebatas ketika berada di sesi latihan saat bersama pemain-pemain lain. Tapi tidak ada dialog secara personal antara Marcus Rashford dengan Ruben Amorim. Ini menunjukkan bahwa memang sudah setidak cocok itu Amorim dengan Marcus Rashford. Makanya mau nggak mau harus dilepas. Nggak ada pilihan lain. Sedangkan bursa transfer juga udah mepet gitu loh. Dan masih belum terjual. Ini kan agak taek ya teman-teman ya. Ya kita tunggu saja ya. Semoga ada kabar baik mengenai Marcus Rashford di menit-menit akhir nanti ya. Kalau tetap bertahan ya sorry to say, kamu nggak cocok tuh. Kamu nggak akan dimainkan meskipun gajimu besar. Kayaknya Amorim ini memiliki prinsip gitu loh. Dia memiliki apa ya, keputusan yang tegas menurutku terkait pemain-pemain yang tidak disiplin, pemain-pemain yang memiliki masalah attitude gitu loh. Oke, mungkin itu dulu beberapa update terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa nanti sore lihat video terbaru, karya terbaru dari My The United. Lagu terbaru yang akan mengguncangkan apa ya? Lihat aja nanti teman-teman ya. Lihat aja nanti sore jam 4 ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.